Kita juga bisa bertemu di dalam sebuah agenda yang tentunya menjadi sebuah sumber semangat kita sebagai seorang yang aktif di dunia di dalam hubungan sosial kita, yaitu Sekar Telkom ya, Serikat Karyawan Telkom. Tepuk tangan buat Serikat Karyawan Telkom. Di Musda DPD-nya tepatnya. Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati, di pagi hari ini alhamdulillah kita akan sharing tentang salah satu yang menjadi urgent di dalam setiap aktivitas kita, yakni tentang komunikasi. Nah, ini komunikasi bukan hal yang simple, tapi tidak juga menjadi hal yang rumit. Teman-teman mungkin ada beberapa kali kita mengajak ngopi teman yang mungkin kalau diajak ngopi, diajak cerita senang banget, enak banget, rasanya pengen cerita panjang. Tapi jarang-jarang juga, ya ada juga bahkan sering kita kalau ngajak ngopi, ngajak ketemu orang, kita cerita dengan teman-teman kita, bawaannya pengen cepat selesai. Nggak mau panjang lebar. Pagi hari ini kita akan membahas itu lebih detail, sehingga bisa memaknai komunikasi itu lebih terangkai kembali ya. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Jadi kalau saya pribadi memang aktif di beberapa organisasi kepemudaan. Kemudian kalau sekarang lagi menggarap startup ya di 2022 bitfish.id, perikanan startup digital yang sifatnya lelang di Indonesia. Next. Nah, ini yang kita inginkan ya. Kalau semua urusan terkomunikasikan dengan mudah, maka selesailah urusan. Bapak Ibu, teman-teman semua pasti ingin sekali kalau misalnya kita enak komunikasi, apa potensinya? Ada peluang kolaborasi yang baik. Ya. Kemudian kita bisa saling paham. Kita maunya ini, orang akhirnya mengerti. Bahkan yang paling kita inginkan bagaimana produktivitas dalam pekerjaan kita. Yang biasanya mungkin kita mengerjakannya sendiri, tapi karena terkomunikasikan ada yang namanya delegasi pekerjaan. Kemudian yang paling kita inginkan juga adalah tumbuh orang-orang kreatif. Salah satu bentuk hasil dari komunikasi yang bagus ternyata mampu melahirkan orang-orang yang kreatif, berpikir out of the box, berpikir dari orang-orang yang harusnya berpikir A tapi kita berpikir B sampai Z. Itu yang dimaksud orang-orang kreatif. Ya, saya izin agak mempercepat karena waktu kita juga yang cukup terbatas. Tapi nyatanya, next, sayangnya komunikasi memang tidak mudah. Ya, mungkin sering ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Kita maunya apa? Ya, yang dikerjain apa? Misal nih dari struktur manajer ke staff. Tolong buatkan ini begini-begini, begini caranya, bahkan sampai detailnya kita buatkan, tapi ternyata miskom menciptakan sebuah pekerjaan yang berbeda dari ekspektasi. Ada juga kita ngomongnya gini, yang dikerjain malah gitu. Sering terjadi seperti ini? Sering? Ada perintah A atau ada tugas A, tapi di luar dari ekspektasi. Pengennya ada sebuah karya yang luar biasa, tapi jadinya malah biasa-biasa saja. Ini salah satu bentuk yang kita inginkan, tapi ternyata memang tidak mudah. Bapak Ibu, kalau komunikasi itu mudah Bapak Ibu, bahkan dari zaman-zaman sejarah, bahkan dari zaman-zaman Nabi, bahkan kalau saya sebagai seorang Muslim, Rasulullah itu sudah sangat mudah sekali berdakwah. Tapi faktanya ternyata ada yang lemparin batu, ada yang meludahi, karena miskomunikasi. Dari zaman mendirikan Indonesia, kalau misalnya komunikasi itu mudah, Bung Karno sudah mengkomunikasikan sesuatu kolaborasi yang baik antara Belanda dan Jepang. Tapi faktanya harus berperang terlebih dahulu, harus konflik terlebih dahulu. Maka sejarah juga telah membuktikan kalau komunikasi memang tidaklah mudah. Nah, ada 7 masalah komunikasi yang sering banget dalam dunia kerja. Yang pertama adalah tentang transparansi. Kurangnya keterbukaan atau banyak hal yang ditutupi. Menutupi sesuatu, menutupi informasi memang ada tahapannya. Membuka juga sesuatu, membuka sebuah informasi memang ada levelnya. Bukan berarti kita harus membuka semua informasi yang harusnya tidak diketahui orang. Yang mendengarkan. Ya, mendengarkan ini beda juga bagaimana level selanjutnya memahami. Semua orang bisa mendengar. Ada yang nggak bisa mendengar di sini?
Kita yakin semuanya bisa mendengar. Tapi seberapa banyak orang yang menangkap hasil dari yang ia dengar? Makanya sering sekali dalam istilah komunikasi itu dikenal dengan masuk kuping kanan, keluar kuping keluar kanan lagi ya. Jadi mantul. Ini yang sering kita terima. Menciptakan apa? Kita mampu mendengar tapi tidak mampu menerima. Nah, ini yang akan kita bedah juga nantinya. Pernah nggak Bapak Ibu? Jadi kita pernah punya masalah dengan seseorang, sudah lama banget, bahkan bertahun-tahun. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pada suatu waktu, 5 tahun kemudian, kita bekerja sama ketemu orang itu lagi, ya, yang sudah punya masalah dengan kita 5 tahun lalu, dan kita satu tim dengan dia. Kira-kira rasanya gimana? 5 tahun nggak komunikasi terakhir karena bertengkar, kemudian ketemu dalam satu tim. Ini beda-beda orang nanggapin. Ada mungkin orang yang bisa saja mudah menerima, mengikhlaskan masa lalu, tapi ada juga orang yang dia baperannya luar biasa. Bayangin ya, kalau kita ngungkapin, ayo kamu harus semangat, tapi dengan rasa marah. Ayo kamu semangat! Dengan sebuah ucapan, kita ucapin semangat orang, ayo kamu semangat. Kan berbeda ya. Kita marah, ayo kamu semangat. Dengan sebuah ekspresi, ayo kamu semangat. Ini salah satu yang namanya komunikasi nonverbal. Kadang kita ini kalau misalnya memberikan semangat orang, menasihati orang, tapi ekspresi kita tidak bermain. Masalahnya kadang apa? Kita ngomong sama orang, tapi kita tidak menempatkan diri kita di dalam atau di depan orang tersebut. Nah, ini terjadilah yang namanya konflik atau sesuatu yang agak sulit disampaikan karena kita tidak memaksimalkan kekuatan nonverbal kita. Kemudian nomor 6, overload informasi. Ternyata salah satu masalah komunikasi juga, kalau kita buka banyak informasi dan kita dapat tangkap banyak sekali informasi, membuat kita tidak fokus. Tidak banyak orang yang pikiran dan perasaannya itu bisa multi di dalam menerima informasi, yang bisa mengelola setiap informasi mana yang harus dibicarakan dan mana yang harus ditutupi. Itu tidak banyak. Makanya terkadang salah satu tips kalau kita mau fokus dalam sebuah komunikasi atau bekerja, harus ambil sebuah informasi yang informasi itu menguntungkan dalam pekerjaan kita. Jangan cari informasi atau jangan nguping sebuah pembicaraan yang hasil pembicaraan itu tidak berefektif di dalam pekerjaan kita. Mau orang itu harusnya saling bertemu. Apa permasalahan yang sering terjadi di sini? Yang pertama, permasalahan yang sering terjadi ketika kita harus saling terus bertemu adalah belum tentu mood antara satu dengan orang yang ajak kita ketemu itu moodnya sama. Pernah nggak kita nih ketemu sama satu orang atau dua orang, moodnya lagi penuh dengan negatif. Yang satu mungkin habis kecelakaan datang ke situ, yang satu mungkin lagi mikirin orang tuanya yang sakit. Akhirnya apa? Pembicaraannya tidak stabil. Yang satunya semangat sekali menyampaikan, tapi teman-teman yang kita ajak ketemu belum tentu juga bersemangat dengan kita. Tensi emosinya yang ternyata berbeda. Apa solusinya? Makanya terkadang kalau bertemu itu memang sekali lagi harus memperhatikan ruang dan waktu. Momen apa yang sedang terjadi. Kalau tidak bisa bertemu, jangan dipaksakan. Bisa kita via WhatsApp, bisa kita menyampaikan pesan via telepon, ya, dan seterusnya. Next. Nah, pada kesimpulannya, menangani permasalahan komunikasi Bapak Ibu, ternyata ada yang namanya komunikasi yang efektif, dan itu yang akan kita banyak sekali bahas di siang hari ini insya Allah. Komunikasi efektif itu minimal dan wajib harus kita pahami 3 faktor ini. Yang pertama adalah menyampaikannya. Yang kedua, bagaimana kita menerimanya. Dan yang ketiga, bagaimana kita memahaminya. Kalau 3 faktor ini diantaranya tidak ada di dalam sebuah komunikasi kita, maka kemungkinan besar terjadilah miskomunikasi. Bulan Juli kita jalan-jalan naik gunung ke Gunung Bukit Batu di Samboja. Tapi tidak ada yang membahas teknis, tidak ada yang bagi tugas, akhirnya tidak ada yang saling paham. Akhirnya cuma kesah mati jar orang Banjar tuh ya. Jadi cuma berkesah, ayo kita agendakan, cuma saling menyampaikan dan mendengar, tapi tidak ada yang saling paham. Atau bahkan menyampaikan
kemudian kita tidak bisa menerima. Kita ngomong banyak basa-basi, kita ngomong banyak sekali tentang poin, kita ngomong banyak sekali dengan gagasan, tapi tidak ada orang yang mau mendengar. Ya, ada di dalam sebuah istilah komunikasi itu ini, Pak. Ada orang ya yang kalau kita ajak ngobrol, sebelum mendengarkan isi pembicaraan kita, dia memandang siapa kita. Ya. Sekali lagi saya katakan, ada orang atau ada sebuah forum komunikasi, sebelum dia mendengarkan isi pembicaraan kita, mau itu gagasan tinggi, biasa atau realistis, dia melihat siapa kita. Itulah pentingnya yang namanya wibawa, pentingnya yang namanya background kita, pentingnya yang namanya story atau reward achievement kita di masa lalu. Beda nih ngomong sama, misal, oh Pak Manajer diajak ngomong sama Mas Sultan nih, siapa Mas Sultan? Oh ini, Anda tahu anak muda tiba-tiba datang, waduh, nanti aja lah. Tapi misal nih, Pak Manajer dipanggil sama Mas Sultan nih, mau diajak ngopi, siapa Mas Sultan? Mas Sultan itu loh, yang kemarin dapat penghargaan dari Pak Jokowi misalnya. Oh siapa itu? Panggil ke kantor. Ya kan? Ini sering sekali terjadi. Itulah pentingnya bagaimana kita punya yang namanya karismatik atau wibawa. Kadang juga berbeda kita ngobrol sama orang yang cengengesan, sana sini ketawa ketiwi, dilihat kayak orang-orang cengengesan doang, dengan orang yang dia itu kayaknya dingin, sekali ngomong didengarkan, kemudian ketika dia mengeluarkan kata-kata semua penuh hikmah. Nah, ini orang yang di nanti-nanti. Ini kira-kira apa Bang? Benar dulu atau bijak dulu kalau kita menyampaikan sesuatu? Bijak dulu. Wah, Masya Allah, banyak orang bijak kan sih. Dan ternyata faktanya betul. Jadi ketika ditanya, kalau kita punya informasi yang begitu benar, kalau kita punya gagasan yang begitu benar, bahkan jangankan gagasan atau informasi, Al-Quran dan Al-Hadis yang nyata kebenarannya saja, ternyata belum tentu bisa diterima oleh banyak orang. Apa yang diutamakan? Ternyata disampaikan dengan bijak. Kalau kita nyampaikan kebenaran dengan marah-marah, atau mungkin dengan sesuatu waktu yang tidak tepat, orang belum tentu bisa menerima. Tapi dengan kebijakan, ya, jangankan informasi benar, informasi salah saja, atau aliran sesat saja bisa diterima banyak orang. Kemudian, ini yang tadi, gunakan bahasa tubuh yang tepat. Jadi kalau kita misalnya ngobrol dengan 1-2 orang ya, atau ngobrol dengan banyak orang, biasanya lebih enak diterima ketika kita tidak hanya jadi patung saja dengan bibir yang bergerak, tapi juga dengan ekspresi ya. Mau itu ekspresi wajah, ekspresi tangan, ekspresi tubuh. Kalau cewek-cewek itu, kalau saya punya teman cewek, ibu, bapak, kalau kita nongkrong itu ekspresi tubuhnya cewek itu kelihatan banget. Kalau dia bahagia, itu riangnya luar biasa. Pernah nggak ya kalau kita lihat perempuan kalau lagi makan enak, goyang-goyang badan sama lehernya nyatu gitu ya. Nah ini termasuk yang dimaksud dengan nonverbal. Dominasi perempuan ini emang agak kaya dengan emosionalnya. Ya, sehingga dia sangat ekspresif. Kelihatan banget itu perempuan kalau misalnya lagi sedih, lagi galau, makan biar enak ya. Makan sesuatu yang enak banget, diam atau mungkin bahkan meneteskan air mata, saking ekspresifnya. Nah, begitu juga kalau kita ngobrol sama teman, kalau kita goalnya pengen bahagia, maka bawalah suasana bahagia di dalam tubuh kita. Yang ketiga, hindari potensi gangguan. Nah, ini yang agak sering juga terjadi. Saya sering sekali ketemu dengan teman, diajak ketemu di sebuah tempat, ngobrol yang kita punya misi dari obrolan itu, tapi di sebuah tempat yang mana depan kita ada band. Ya, entah kafe-kafe atau angkringan ya. Kita pengen ketemu ya. Bayangkan Bapak Ibu ketika kita berkomunikasi, tiba-tiba ada dari pihak yang mengajak kita ngobrol itu ternyata beda pendapat. Kita ternyata maunya arah pekerjaan kita itu harus lebih relevan dengan teknis yang seperti A, B, dan C. Tapi ternyata ada seseorang atau kelompok orang yang ternyata mengatakan, saya tidak sepakat. Harusnya arah kita itu kita ganti, jangan A, B, C terus, harus D, E, dan F. Nah, ini terkadang goyanglah sebuah fitrah dari manusia kita, yaitu emosional. Kalau kita lost control, emosi ini akan mendominasi, akhirnya kita tidak akan berpikir realistis. Apa output dari emosi yang terlalu membara egoisitas kita? Apa? Yaitu tidak ada keterbukaan dalam pribadi kita.
kita membangun tembok sehingga kita tidak bisa realistis dalam berpikir tentang apa arah dari komunikasi tersebut. Nah, yang keenam ini juga unik, yaitu gunakan contoh atau ilustrasi. Ini saya sering sekali kalau ngobrol sama teman-teman pemuda, karena anak muda yang usianya 30-an ke bawah biasanya, kita tahu juga sini karyawan kita banyak juga yang 30-an ke bawah ya, ada Bang Kiki dan teman-teman, itu sangat dikasih ilustrasi. Contohnya A begini-begini, kemudian kalau misalnya begini-begini, itu contohnya begini. Itu lebih senang diajak komunikasi dengan contoh. Dan yang aja kita ketemu. Kalau kita meja kopi nih, saya misalnya usia 30-an, ternyata ketemu sama bapak-bapak yang mungkin dia secara bisnis kita sama strukturnya. Tapi ternyata usianya 40-an atau 50-an. Nah, kita harus memperhatikan nih etika ini. Jangan mentang-mentang kita satu urusan, satu jabatan, ya, di tengah usia yang berbeda, tapi kita melupakan dari segi etika. Di dalam komunikasi, ada yang namanya komunikasi vertikal, ada yang horizontal. Nah, kalau vertikal biasanya komunikasi kita, misal dengan pimpinan kepada manajer atau staff, atau bahkan bawahan-bawahan lainnya, atau karyawan-karyawan lainnya. Ada sikap komunikasi formal. Bagaimana komunikasinya lebih serius, bagaimana komunikasinya lebih ada etikanya, bahkan kalau dalam pemerintahan itu ada protokolnya. Makanya ini sering terjadi di antar direktur ke manajer, antara manajer ke staff, dan seterusnya. Next, ada juga komunikasi non formal, atau saya istilahkan di sini adalah komunikasi meja kopi. Nah, jangan sampai kalau kita ngobrol sama atasan atau ngobrol sama pimpinan yang mana waktu dan ruangnya adalah tempat pekerjaan, kita bawa komunikasi yang salah. Komunikasi meja kopi biasanya dilakukan antar sesama tim. Bagaimana memastikan pembicaraan hasil musyawarah, bagaimana memastikan pekerjaan-pekerjaan harus dilakukan. Ini komunikasi yang bisa dilakukan terus-menerus. Cuma yang saya garis bawahi adalah tapi semua manusia bisa berkomunikasi tentang non formal ini meja kopi. Mungkin hari ini hari Senin sampai Jumat, ya hari Senin sampai Jumat Pak ya bekerjanya. Sabtu Minggu, oh ya libur. Senin sampai Jumat kita komunikasi dengan pimpinan. Ada yang sampai Minggu kerja juga ya? Jadi mungkin Senin sampai Jumat kita komunikasi dengan pimpinan, ya. Bagaimana komunikasinya formal, kita harus ke meja kantor, kita mungkin harus pelayanan dulu sedikit dan seterusnya. Tapi di hari Sabtu dan Minggu, ya, bukan berarti kita tidak bisa komunikasi dengan pimpinan. Bisa jadi suatu saat kita diajak pimpinan untuk ngopi, yang mana komunikasinya lebih non formal. Pasti pernah ya, di dalam perusahaan komunikasi antara pimpinan dengan tim di bawahnya biasanya tidak hanya tentang pekerjaan. Ada juga yang mana komunikasi pimpinan menanyakan apa kabar keluarganya,